Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwatal ahibba, fi hadhihi al-fursah al-mubarakah nas'alullaha an yaj'alana minasy syakirin, minan najihin, minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya arhamar rahimin. Ikhwatal ahibba, jamaah sekalian yang mencintai Allah dan dicintai Allah yang berbahagia. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Aminnya pelan amat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak dan halal. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ada di rumah, yang jadi tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, mudah-mudahan dibebaskan hutangnya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, di saat kita live di dunia langit, saat ini, detik ini adalah musyahadah, langsung ditonton, langsung dilihat oleh makhluk-makhluk yang ada di dunia langit. Sudah janji Allah bahwa subuh itu adalah waktu di mana kita ini dipertontonkan, ditonton. Siapa di antara kita yang beribadah kepada Allah, siapa di antara kita yang berada dalam rumah-rumah Allah, maka akan menjadi kebanggaan Allah dan dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini dan pagi-pagi selanjutnya di dalam amal saleh kita, mudah-mudahan menjadi cara dan menjadi jalan di mana kita mendapatkan surga istana Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal ahibba, hari ini 28 Oktober. Kalau di dalam negara Republik Indonesia, 28 Oktober itu adalah hari Sumpah Pemuda, Al-Mu'ahadatus Syabab. Sumpahnya anak-anak muda. Dari Sabang sampai Merauke, mereka berjanji, bersumpah, berazimah, bertekad secara bulat. Apakah tekad mereka itu? Apa janji mereka itu? Al-azimatu litahrir. Mereka berjanji, bersumpah untuk memerdekakan bangsa ini dan mempertahankan kemerdekaan. Walaupun lawannya pada saat itu, walaupun yang dihadapannya itu adalah bukan hanya Belanda, bukan hanya sekutu, tetapi seluruh kekuatan dunia yang menentang akan kemerdekaan bangsa ini. Dan negara yang paling ngotot menentang kemerdekaan kita selain daripada Belanda, Inggris dan sekutunya adalah negara yang paling ngotot untuk tidak merdeka adalah negara Amerika. Itu yang perlu dicatat sama kita semuanya, ikhwatal iman. Jadi negara yang menentang kemerdekaan Republik Indonesia selain negara Belanda, Inggris dan sekutunya adalah negara apa? Amerika. Negara Israel belum ada.
Karena Israel itu ada dan mendeklarasikan sebagai sebuah bangsa itu adalah 1946. Setelah kita merdeka baru ada tuh negara. Sebelumnya mereka di mana? Mereka adanya di Jerman, adanya di Eropa, adanya di Amerika, tersebar di mana-mana. Masyarakat dan kaum yang terusir dengan kebiadaban mereka masa hidupnya. Maka 1946 mereka berazimah, bertekad bulat untuk menjadikan dan menyatakan ada sebuah negara yang didukung penuh oleh Inggris dan Amerika, berada di sebuah negara orang, namanya negara Palestina. Nah, jadi kembali lagi kepada tekad bulat daripada para pemuda kita, ikhwatal iman. Dulu masjid-masjid tidak seperti masjid kita hari ini. Alat-alat yang dipakai oleh para pemuda kita tidak secanggih alat-alat yang sekarang ini kita pegang. Mereka berkomunikasi antar pulau itu tidak secanggih dan secepat apa yang kita jalankan hari ini. Tetapi mengapa mereka para pemuda pada saat itu mampu menyatu, mampu berkolaborasi dengan satu tujuan, dengan satu komitmen, ingin merdeka dan memerdekakan dan menjaga kemerdekaan bangsa kita ini dari siapa? Dari para penjajahnya. Siapa mereka yang menjajah? Kita udah tahu, yang menjajah kita adalah Portugis, yang menjajah kita adalah Belanda, yang menjajah kita adalah Jepang, yang menjajah kita adalah Spanyol. Yang menjajah kita siapa? Sekutu setelahnya yang dihantam oleh Fatahillah. Siapa itu? Inggris dengan sekutunya. Jangan pernah lupa itu sejarah. Ada nggak di antara para penjajah itu Arab Saudi begitu? Mesir, Yaman, ada nggak? Tapi kenapa hari ini yang justru dimusuhin itu bukan Belanda, bukan Inggris, bukan Spanyol, bukan Portugis, bukan Jepang, tapi yang dimusuhin sama dalam tanda kutip oleh sebagian bangsa ini, rakyat kita ini, siapa? Yaman. Yang dimusuhin siapa? Mesir. Yang dimusuhi Saudi. Diimajinkan sebagai radikalisme. Itu lahirnya adalah di Timur Tengah. Dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir, dari Afghanistan. Diopinikan bahwa keburukan-keburukan itu lahirnya dari Arab. Padahal faktualnya adalah bangsa kita ini dijajah oleh negara Eropa. Dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugis, Spanyol, Jepang. Nggak ada satupun yang menjajah kita adalah negara Arab. Dan kita tahu betul sebagai bangsa yang beradab bahwa yang pertama kali mendeklarasikan mendukung kemerdekaan bangsa kita di atas luburan darah perjuangan kita, di saat tidak ada yang mendukung kita, mensupport kita, adalah yang pertama kali adalah Mesir, yang kedua adalah Palestina. Nah, kalau hari ini kita sebagai syabab, sebagai rakyat, sebagai bangsa hari ini mendukung akan perjuangan dan kemerdekaan Palestina, sangat wajar. Begitu ikhwatal iman. Nah, hari ini ikhwatal iman kita akan membahas salah satu kajian kita. Tema kita adalah Malamihus Syabab fil Quran. Karakteristik pemuda-pemuda yang hebat di dalam Al-Quran.
Kurang lebih ada 10, cuman kita lihat waktunya mungkin bisa 1, bisa 2, bisa 3 kita bahas. Cuman kira-kira agar kita nih kajian kita tidak ngantuk, kira-kira gimana? Kan yang kita omongin itu pemuda, perjuangan. Kira-kira gimana? Ngopi ya? Kita mulai dengan sesuatu yang sering dilakukan oleh para pejuang. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Bung Tomo juga pemuda. Yaitu kita takbir, Allahu Akbar. Ah, setannya masih ada. Masih ada nggak setannya? Allahu Akbar. Masih ada tuh setannya. Allahu Akbar. Coba lihat kiri kanan, masih ada setan nggak? Nggak ada ya? Kalau setan senengnya kalau lagi ngaji kan enak. Enaknya ngapain? Tidur. Adem bener. Baik ikhwatal iman, ini diabadikan Al-Quran. Salah satu karakter daripada pemuda, bahkan dalam suratnya Allah abadikan. Dalam surat Al-Kahfi namanya. Surat apa? Al-Kahfi. Itu adalah menceritakan tentang para pemuda, menjadi legendaris, menjadi sangat luar biasa, menjadi inspirasi bagi siapapun di antara kita yang pernah hidup dan mau hidup di muka bumi ini dengan kemuliaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memberikan keistimewaan yang luar biasa terhadap surat Al-Kahfi ini. Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ati atau kama qala, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, kafaratun bainal jum'ati ilal jum'ah, maka akan menjadi penebus dosa antara Jumat yang satu kepada Jumat yang lain. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, surat pemuda ini yang Allah abadikan, barang siapa yang membaca surat surat Al-Kahfi, kata para ulama mengutip hadis Rasulullah SAW, maka yudhi'u nuran min rijlihi ila sama, maka Allah akan pancarkan, Allah akan berikan algoritma cahaya dari ujung kakinya sampai ke langit-langit, akan dilihat oleh seluruh malaikat yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau orang baca surat Al-Kahfi, Allah akan pancarkan cahaya dari ujung kakinya sampai ujung langit. Coba bisa bayangin. Itu surat Al-Kahfi. Makanya kalau emak-emak kita dulu ya, dalam seminggu itu nggak mungkin lewat daripada membaca surat Al-Kahfi. Sama dengan surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Ini hadis ini ditulis dan dikutip oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau ada yang membid'ahkan, ini lucu. Berarti dia membid'ahkan apa kitab yang sangat disepakati oleh para ulama kebenaran kitab ini. Namanya tafsir Ibnu Katsir. Coba bisa bayangin, siapa yang meragukannya? Nah, Ibnu Katsir mengutip hadis Rasulullah ini, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu, barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari maka paginya diampuni oleh Allah. Jadi subhanallah, surat Al-Kahfi, surat Yasin, dan surat-surat yang lain tentunya. Tetapi kita fokus kepada surat Al-Kahfi ini ikhwatal iman, karena momentumnya adalah 28 Oktober ini. Bayangkan, coba kita imajinasikan kalau kita ini hidup pada zaman itu.
di mana kita ini dijajah, di mana kita berada dalam kemiskinan yang luar biasa, berada dalam kelaparan, bahkan kita pernah mengalami di mana kita tidak punya pakaian kecuali karung goni. Pernah dengar nggak orang pakai karung goni? Ada nggak yang sekarang semiskin-miskinnya orang Indonesia pakai karung goni gitu? Ada ya? Ada sih kalau 17-an kayaknya. Kita bayangkan dalam suasana yang mencekam, rezim penjajah yang membayar para buzzer-buzzer pada saat itu, rezim koalisi dari negara-negara Eropa dan Amerika pada saat itu membiayai para buzzer-buzzer dan para munafikin, para fasikin, orang-orang fasik, orang-orang munafik yang ada dalam bangsa ini. Mukanya muka Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, makanannya makan Indonesia, tetapi otak, pikiran dan hatinya dan perjuangannya adalah justru menentang bangsa ini. Itu pada zaman itu. Maka Allah hadirkan para pemuda-pemuda yang luar biasa, pemuda-pemuda yang memiliki komitmen kebangsaan yang luar biasa, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, kita kembali kepada sifat dan sikap para pemuda dalam Al-Quran ini. Nah, salah satunya adalah Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi ini, ikhwatal iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surah Al-Kahfi surat 13. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nahnu naqussu 'alaika nabahum. Kami ceritakan kisah para pemuda ini kepada kalian. Bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupin. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda fityah, para fata. Kalau perempuan namanya fatayat. Makanya kalau dalam NU itu ada yang namanya fatayat muslimah. Ya, jadi para pemuda dan pemudi NU namanya fata dan fatayat. Itu ada ketuanya, ada organisasinya dan seterusnya. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda. Amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan lisannya, dengan hatinya dan perbuatannya. Bi rabbihim, kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, karena keimanan mereka yang bangun dalam diri dan hatinya itu, wazidnahum huda, maka Allah berikan, Allah tambahkan hidayah dan hidayahnya kepada mereka. Nah, inilah ayat sebagai sandaran kita terkait dengan kisah Ashabul Kahfi yang begitu fenomenal. Bisa bayangkan, ada seorang pemuda, ikhwatal iman, atau ada beberapa pemuda ini yang Allah berikan kehidupan dalam tidurnya itu lintas generasi, lintas zaman. Berapa zaman kira-kira? Kalau 300 tahun dia Allah hidupkan, kira-kira berapa rezim? Berapa rezim kira-kira? Kita, kemerdekaan kita yang keberapa? 78 ya? Bener gak? Kemerdekaan kita yang ke-78, kita akan memiliki presiden yang ke
Pelan amat. Yang keberapa? Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi 78 tahun kita ikhwatal iman. Nah, ini ada seorang atau pemuda yang Allah abadikan hidupnya itu 300 tahun. Kita saja yang hari ini mungkin di antara kita yang punya umur 78 tahun tidak banyak. Adakah di antara kita yang umurnya 78 tahun? Ada nggak? Nggak ada, kayaknya pemuda semua. Ada nggak? Serius? 78 nggak ada yang nggak ada? Di bawah itu. Nah, ikhwatal iman, bisa bayangin ini 300 tahun. Lintas generasi, lintas zaman, lintas rezim. Kenapa mereka menjadikan legendaris? Dikarenakan amanu bi rabbihim, karena mereka beriman kepada Allah. Al-imanu bi qalbihi wa lisanihi wa amalihi, kata para ulama. Mereka itu memiliki komitmen keimanan, keyakinan dengan lisan mereka, dengan hati mereka, dan perbuatan mereka. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani, itulah iman. Itulah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Dia beriman bahwa Allah adalah tujuan, Allah adalah Rabbnya, dan dia tidak pernah takut illallah kecuali kepada Allah. Walaupun yang dihadapannya itu adalah raja, adalah rezim, tetapi karena dia beriman kepada Allah, maka dia tidak menggadaikan keimanannya, tidak menggadaikan ideologinya, tidak menggadaikan komitmennya adalah kepada rezim, walaupun dia harus bertaruh nyawa. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itulah keimanan daripada Ashabul Kahfi. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara bangsa Indonesia ini yang memiliki keimanan sebagaimana yang dimiliki oleh yang namanya Ashabul Kahfi? Ada nggak? Di depan raja, gua nggak takut sama lu. Lebih baik gua mati daripada lu gadaikan bangsa ini kepada asing. Kira-kira ada nggak pemuda yang begitu? Ada nggak? Rektor sekarang dipilih oleh pemerintah, digaji pemerintah, dipilih oleh pemerintah. Rektor kampus. Zaman saya 98 ketika masa kuliah di FISIP Hubungan Internasional, rektor itu yang memilih bukan pemerintah, independen dia. Nanti lama-lama nih Badan Eksekutif Mahasiswa BEM itu juga yang nunjuk, jangan-jangan pemerintah juga. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kampus itu adalah di bawah kendali pemerintahan, apa yang terjadi? Zaman saya kuliah 98 itu, saat kuliah, lihat, bukan hanya karena BBM naik saja kita turun, tapi kita ingin perubahan yang signifikan, merubah rezim, walaupun pada saat itu senjata ada di kepala kita gitu. Saya ingat betul, karena salah satu yang bergerak dari kampus itu ya kita-kita 98. Dan kerasnya luar biasa, karena yang kita lawan pada saat itu rezim dengan semua tentara dan polisinya. Bisa bayangin. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tetapi yang dilakukan 98 itu para pemuda-pemuda kampus pada saat itu tidak sebanding dengan para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda, di mana di hadapan mereka adalah
kolonial, para penjajah yang didukung oleh negara-negara barat. Bisa bayangin? Dan siapapun yang kritis pada zaman itu, maka dianggapnya adalah pemberontak, dianggapnya mereka adalah pada fundamentalis, para ekstremis. Bahkan tidak sedikit di antara mereka adalah yang dituduh PKI. Jadi PKI yang menuduh PKI. Luar biasa. Nah, walaupun mungkin anak sendiri belum hadir atau belum lahir pada saat itu. Nah, kembali lagi kepada karakteristik yang pertama, pemuda Kahfi dan pemuda-pemuda yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah innahum fityatun amanu. Mereka beriman, ikhwatal iman, penuh keyakinan kepada Allah, full, tidak setengah-setengah. Walaupun yang dihadapinya itu adalah rezim yang memiliki kekuatan, tetapi karena dia memiliki keimanan, maka dia tidak mundur sejengkal apapun. Walaupun kakinya lumpuh, walaupun badannya rapuh, tetapi dia tetap berjuang dan tetap berkomitmen untuk menjaga negerinya. Itulah yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Pernah dengar kisah Jenderal Sudirman, ikhwah? Namanya doang ya. Itu udah mulai redup deh. Kisahnya, sejarahnya, bener gak? Emang dihilangkan sengaja. Jenderal Sudirman itu adalah guru ngaji, guru SD, tapi jadi jenderal yang luar biasa, yang menentang seluruh penjajahan yang ada di Republik ini, memimpin peperangan pertempuran. Seorang guru SD, seorang guru ngaji. Maka dari itu banyak bacaan-bacaan yang sekarang ini diwiridkan oleh orang-orang soleh. Yang terkenal itu kisahnya ketika dia mau ditangkap, kan? Tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa orang Sukabumi, orang Jampang itu namanya ilmu laduni. Jadi salah satu yang dimiliki ya para ulama kita, para pejuang kita, dia mengamalkan ilmu laduni namanya. Ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dikepung oleh seluruh pemuda Quraisy, oleh seluruh kolaborasi dan koalisi orang-orang munafik, orang-orang musyrik, untuk ditusuk dan untuk dibunuh bersama-sama dengan pedang seluruh suku pada saat itu. Maka Rasulullah mengamalkan ilmu laduni namanya, ilmu hilang. Ilmu apa? Ilmu ngilang. Jadi ilmu ngilang itu ada nggak dalam Islam? Ada nggak, Pak? Ada. Rasulullah ketika beliau ini dikepung itu mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dicipretin. Itu para pemudanya, maka mereka tidak melihat, menghilang dari pandangan-pandangan mereka. Jadi ilmu menghilang itu ada apa enggak? Ada. Bisa enggak kita pelajari? Bisa, tapi kita bisa musyrik. Jadi bisa musyrik kalau misalnya kita ini tidak, keimanan kita, keilmuan kita tidak cukup. Kembali lagi kepada karakteristik pemuda Kahfi kita, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Nah, kita tanamkan dalam diri, dalam keluarga kita keimanan ini, ikhwatal iman. Dan ini yang dikikis. Keyakinan kepada Allah, keyakinan terhadap Al-Quran, keyakinan kepada hadis, itu dikikis. Bisa bayangin orang-orang Yahudi masuk ke dalam gereja-gereja dan menjadi petinggi-petinggi gereja, itu untuk merusak apa? Merusak keimanan orang-orang Nasrani. Dari keimanan Ahadus Somad, yang mana hanya Allah yang satu,
yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dirubah menjadi 3 Tuhan. Siapa itu biang keroknya? Adalah para rabi-rabi Yahudi yang masuk ke dalam jajaran mereka, menjadi petinggi-petingginya, dirusak sama mereka. Kitabnya dirusak. Bukan Taurat yang dirusak, bukan Injil saja yang dirusak, dia masuk lagi kepada umat Islam, menjadi kiai yang lebih kiai daripada orang Islam. Jadi ada mukanya muka Indonesia, wajahnya wajah Indonesia, makanan Indonesia, tapi isi kepala, isi otaknya dan isi hatinya adalah Yahudi. Mereka ingin merubah apa yang ada dalam Quran. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Misalnya mereka ingin merubah ayat ini, dikelenceng-kelencengin sama mereka. Apa bunyi ayat ini? Walan tardha, tidak akan pernah ridho, al yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani, sampai engkau ikut mereka. Mereka ingin diputar balikan. Kemudian ayat lagi, qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Bukan kafir, mereka tuh bukan orang kafir gitu. Gak ada kata-kata kafir di dalam agama ini. Jadi mereka ingin menghilangkan kata-kata kafir. Mukanya muka Indonesia, wajahnya wajah Indonesia, makan Indonesia, hidup di Indonesia, tapi hati dan kepalanya adalah Yahudi. Karena kerjaan Yahudi adalah apa dalam Al-Quran disebutkan? Yubaddilullah, mereka adalah tabdil. Mereka itu merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjual ayat-ayat Allah gitu untuk dirubah-rubah sama mereka. Emang kerjaannya itu. Kalau Al-Quran mereka tidak bisa rubah ikhwatal iman, maka maknanya mereka rubah. Makanya nanti akan lahir tuh Al-Quran dengan terjemahan nama kafir itu nggak ada dalam Quran. Subhanallah, emang canggih. Tapi kita kembali lagi kepada sifat dan sikap pemuda yang benar itu adalah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Keimanan yang tegar, keimanan yang mantap. Walaupun yang dihadapinya itu adalah rezim. Kita dicontohkan tadi oleh Jenderal Sudirman, oleh Muhammad Nasir, walaupun Buya Hamka, walaupun di penjara bertahun-tahun di penjara, bukan perampok, bukan koruptor, di penjara, coba bisa bayangin. Said Qutb bahkan di Mesir sampai digantung oleh Jamal Abdel Nasir itu. Padahal ulama besar yang luar biasa, fi dhilal Quran. Jadi karyanya itu legendaris sampai hari ini dipakai oleh seluruh dunia. Namanya tafsir fi dhilal Quran. Matinya diapain? Digantung sama rezim. Kenapa? Karena kritis kepada penguasa. Tidak akan pernah lupa tuh orang. Buya Hamka di penjara. Kenapa? Karena dia ini adalah penjahat, pengkhianat NKRI itu? Bukan, karena dia kritis kepada rezim pada saat itu, kritis terhadap adanya PKI pada saat itu, sehingga dia harus dipenjara. Muhammad Nasir, Kiai Agus Salim, para pejuang-pejuang besar kita, para pahlawan kita dipenjara. Kenapa mereka dipenjara? Apakah karena koruptor? Bukan, karena mereka kritis terhadap rezim, khususnya kritis terhadap komunisme. Jadi kalau hari ini ada ulama kita yang dipenjara, pemuda-pemuda kita dipenjara, kalau dia beriman, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena pejuang tidak pernah gentar dan takut dengan penjara. Masih ada yang ngantuk gak? Serius. Jadi kita ngomongin Sumpah Pemuda, masih ngantuk aja kita ya. Bisa bayangin kalau kita lagi ngaji, di depan kita ada bom begitu dari Israel. Kira-kira masih ngantuk gak? Hah?
Itulah hari-hari yang terjadi selama 50 tahun di Gaza. Ini lagi ngaji nih, mati 3, 4, 5, 10 orang gitu di dalam masjid. Biasa. Tapi mereka berhenti nggak ngaji. Orang-orang Palestina berhenti nggak ngaji? Enggak, lanjut aja dia. Anak ketika ke Masjidil Aqsa, masuk diperiksa, pulang diperiksa. Padahal itu masjid, bisa bayangin. Bisa bayangin kalau misalnya kita nih tentara-tentara di depan kita, setiap orang masuk diperiksa satu persatu, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Terus kita bilang, negara kita aman-aman aja kok. Makanya ada kan isu khotib harus diawasin, bener gak? Itu memang kerjaannya. Secara internasional mereka sudah big design namanya. Big design daripada intelijen internasional ingin mengawasi setiap gerakan Islam yang ada di seluruh dunia ini. Salah satunya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kemerdekaan yang sesungguhnya lahir dari pergerakan orang-orang yang memang dia senang bersujud kepada Allah di dalam masjid. Seluruh dunia, ikhwatal iman, seluruh dunia ini lahir para mujaddid, para penggerak, itu lahir dari para pemuda, dari orang-orang beriman, orang-orang Islam, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang senang bersujud di masjid. Dibikin takut di masjid, dibikin takut mereka berada dalam masjid. Nah, ikhwatal iman, waktu yang singkat ini subhanallah ya, udah jam 5.26, cepet bener, baru satu padahal. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, insyaallah jaga iman kita ikhwatal iman, jaga iman keluarga kita, jaga iman tetangga-tetangga kita. Jangan gara-gara 50.000 digoyang. Kurang 50.000, 500.000 gimana? Goyang nggak? Goyang nggak 500.000? Kekecilan. 5 juta goyang nggak? Jadi tim sukses tuh di RT 5 juta, goyang nggak imannya? Jangan goyang. 50 juta gimana? Tim suksesnya kelurahan 50 juta gimana? Goyang nggak? Jangan goyang bos. 500 juta gimana? Goyang nggak? 5 miliar? Teman kita, sahabat kita ditawarkan kurang lebih sekitar 100 miliar untuk tidak mencalonkan menjadi wapres. Makanya jadi viral hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia tidak goyah. Makanya ada yang meragukan, ini kayaknya nggak mendaftar di akhir gitu. Ternyata sahabat kita, teman kita dari Nahdiyin, ternyata subhanallah mendaftar juga, tidak goyah ternyata dengan 100 M itu. Masa dengan 50.000 goyang bos? Jangan ya, jangan goyang. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu salah satunya aja, jangan goyang. Yakini, imani, bener, tatap ke depan. Firasatul mukminin, dari firasat orang beriman. Jangan apa kata medsos, tapi kata iman, kata hati. Begitu. Itulah pemuda yang hari ini ikhwatal iman. Kalau dulu 28 Oktober ya 78 tahun yang lalu adalah mereka berdarah-darah, mereka berhadapan dengan rezim yang luar biasa, moncong senjata. Dan hari ini kita
berkomitmen ingin sesuatu yang lebih baik. Di dalam masjid, di dalam keluarga kita, di dalam kemasyarakatan kita ingin lebih baik. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin kita ini diberikan inayah, hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang salah mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah perbaiki kehidupannya. Bagi yang tidak salah dan berjuang dalam kebenaran, mudah-mudahan diistiqomahkan dalam perjuangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar. Ampuni dosa kami ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang pernah berjasa kepada kami ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang pernah menzalimi dan menyakiti kami ya Allah. Berikanlah kepada kami dan mereka ketenangan, ketentraman, kemuliaan dunia dan akhirat ya Allah. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah, hutang dosa, hutang dunia, hutang akhirat ya Allah. Berikanlah kepada kami dan mereka kesuksesan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.